dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada makna evaluasi. Evaluasi adalah aktivitas dilakukan secara sistematis oleh evaluator untuk melihat keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan kegiatan dan hasil yang telah dicapai oleh objek tertentu. Melalui evaluasi dapat mengetahui apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai atau belum mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam hal ini, evaluasi merupakan proses yang terencana dan terukur langkah-langkahnya, sehingga langkah dan prosedurnya dapat ditelaah dan teraplikasi oleh orang lain. Yang kedua, ada evaluasi merupakan upaya membandingkan antara tujuan kegiatan dengan hasil yang dicapai. Selanjutnya, evaluasi memiliki objek tertentu. Objek evaluasi bisa berupa orang, peserta didik atau mahasiswa, program atau benda. Selanjutnya, evaluasi membutuhkan evaluator. Evaluator adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian khusus untuk melaksanakan evaluasi. Evaluator bisa berasal dari dalam, evaluator internal maupun dari luar, evaluator eksternal. Selanjutnya ada evaluasi menyediakan berbagai informasi tentang keberhasilan kegiatan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan bagi keberlanjutan kegiatan tersebut. Fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi penilaian. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk menilai capaian hasil pembelajaran agar dapat menilai tercapai tidaknya tujuan program pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua ada fungsi diagnostik. Evaluasi pembelajaran juga berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mendiagnosa kesulitan dan perkembangan belajar peserta didik. Selanjutnya ada fungsi penempatan. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk menempatkan peserta didik dalam posisi tertentu. Selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran, fungsi motivasi. Evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi sebagai alat memberi motivasi belajar. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa peserta didik cenderung akan meningkatkan kesiapan belajarnya ketika akan dilakukan evaluasi belajar. Selanjutnya ada manfaat evaluasi pembelajaran bagi peserta didik. Adapun tujuan pembelajaran bagi peserta didik adalah tercapainya perubahan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang kedua, bagi guru sebagai pendidik yang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, maka guru harus memiliki kepentingan sangat besar terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, bagi sekolah agar tercapainya tujuan pembelajaran oleh peserta didik dan juga merupakan tujuan pendidikan bagi sekolah yang disebut sebagai tujuan institusional. Selanjutnya ada bagi orang tua. Evaluasi pembelajaran sangat bermanfaat bagi orang tua untuk melihat keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya ada jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur capaian sebagian materi pembelajaran yang telah diajarkan, baik untuk satu kali pertemuan, satu pokok bahasa, atau beberapa pokok bahasan. Yang kedua ada sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setelah satu paket pembelajaran yang telah diberikan. Prinsip evaluasi pembelajaran komprehensif. Evaluasi pembelajaran yang baik haruslah merupakan evaluasi yang menyeluruh atau komprehensif, baik dari sisi aspek perilaku yang diukur. Selanjutnya ada kontinu. Evaluasi pembelajaran harus memenuhi asas kesinambungan atau kontinuitas.
Selanjutnya ada objektif. Evaluasi pembelajaran harus objektif, adil, dan tidak pilih kasih. Yang terakhir ada akomodatif. Evaluasi pembelajaran juga harus memenuhi prinsip akomodatif. Tahapan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan. Setiap kegiatan harus dimulai dari perencanaan. Demikian pula halnya dengan evaluasi. Beberapa hal yang harus direncanakan dengan baik adalah menentukan tujuan evaluasi, objek yang dievaluasi, menentukan model evaluasi yang akan digunakan. Lanjutan tahapan evaluasi pembelajaran. Aspek-aspek apa yang akan diukur, tingkat kedalaman dan keluasan aspek yang akan diukur, jenis instrumen yang akan digunakan, waktu pelaksanaan evaluasi, personal yang terlibat dalam evaluasi, serta biaya dan sumber biaya. Yang kedua, pelaksanaan. Kualitas dan akurasi hasil evaluasi juga dipengaruhi oleh kelancaran pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya, 3. Pengolahan data. Setelah data hasil evaluasi terkumpul, maka evaluator harus melakukan analisis terhadap data tersebut. Keempat, pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaat. Evaluator harus merencanakan pemanfaatan hasil evaluasi. Yang kelima, evaluasi melakukan penilaian terhadap keberhasilan dan tahapan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator.